Pemprov DKI Jakarta mengkampanyekan pasar tradisional bebas COVID-19 di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini guna mencegah penyebaran virus corona di lingkungan pasar. Pasar tradisional menjadi salah satu tempat penyebaran virus corona karena pasar tradisional menjadi salah satu aktivitas masyarakat dengan interaksi banyak orang. Sebelumnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mengeluarkan panduan mengenai protokol kesehatan di pasar agar masyarakat terhindar dari virus corona. Sementara itu, berdasarkan data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, ada 1.053 pedagang pasar tradisional yang positif COVID-19 di seluruh DKI Jakarta berdasarkan data 13 Juli 2020. Pak, boleh sini Pak? Pak, sebelah sini belum. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kampanye pasar tradisional bebas COVID-19, kita langsung bergabung dengan rekan Reinhard Christian dan juru kamera Jeff Anderson langsung dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Ya, Reinhard, bisa Anda jelaskan seperti apa kampanye pasar tradisional bebas COVID-19 dari Wakil Gubernur DKI Jakarta? Ya, selamat siang Ronaldo dan juga pemirsa. Benar sekali, pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dan juga Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia melakukan kampanye, yaitu ke pasar-pasar sebagai bentuk kampanye pasar bebas COVID-19, di mana kita ketahui di masa PSBB transisi ini pasar menjadi salah satu tempat penyebaran wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Mengingat bahwa di masa PSBB transisi tahap kedua ini pasar sudah kembali diizinkan untuk kembali dibuka, di mana hal tersebut perlu dilakukan mengingat pasar dan juga UMKM ini salah satu kelompok yang terdampak secara ekonomi akibat penyebaran wabah COVID-19. Dan untuk itu pasar tetap dibuka, pasar diizinkan untuk dibuka dengan sembari menerapkan protokol kesehatan. Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kampanye ini sebagai bukti dan juga kolaborasi antara pedagang dan juga pemerintah dalam usaha mereka menekan penyebaran wabah COVID-19 khususnya di pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta. Adapun Ahmad Riza mengatakan ia mencatat bahwa di DKI Jakarta sendiri per 13 Juli 2020 terdapat 273 pedagang yang tersebar di 43 pasar di daerah DKI Jakarta yang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan untuk Indonesia sendiri terdapat 1.053 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 yang tersebar di 190 pasar yang tersebar di kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar menjadi salah satu tempat penyebaran baru di mana interaksi antara pedagang dan pembeli cukup intens, cukup tinggi, dan mengingat lokasi pasar di ruang tertutup membuat sulitnya melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak ataupun melakukan komunikasi ataupun kontak secara langsung. Adapun di pasar-pasar Jakarta, Ahmad Riza mengatakan masih ditemukan banyak pedagang ataupun pembeli yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan cara baik, di mana masih ditemukannya pedagang-pedagang yang memakai masker seperti tidak proper, memakai masker di dagu, ataupun tidak menggunakan masker sama sekali, dan hal tersebut dapat memicu ataupun mendorong kasus wabah COVID-19 menjadi sangat tinggi di DKI Jakarta. Dan di kampanye kali ini Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta dengan Asosiasi Pedagang melakukan memberikan beberapa bantuan seperti masker gratis dan juga kantong pengganti plastik agar masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik seperti yang tercantum di Pergub 139 tahun 2019, di mana hal tersebut juga menjadi bagian kampanye pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan pasar-pasar tradisional di daerah DKI Jakarta menjadi bebas COVID-19. Rolando. Baik, Reinhard, lalu apa saja poin yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam kunjungannya di Pasar Tebet tadi pagi? Ya, Rolando, adapun beberapa poin penting yang disampaikan Ahmad Riza Patria adalah salah satunya adalah masyarakat harus lebih proaktif dan juga menjadi lebih disiplin dalam melakukan penegakan protokol kesehatan. Ia menyinggung bahwa kini DKI Jakarta sudah memasuki PSBB transisi tahap kedua dan di mana masyarakat menjadi kunci
untuk agar PSBB transisi tahap kedua ini kembali dapat dilakukan dengan baik. Adapun ia mengatakan bahwa memang di PSBB transisi intensitas pertemuan masyarakat di tempat-tempat umum seperti di pasar dan juga di transportasi publik ini menjadi lebih tinggi, dan hal tersebut tidak disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Dan ia juga mengharapkan bahwa pasar-pasar ini dibuka agar ekonomi masyarakat dapat kembali diputar, dapat kembali membuat pedagang dan juga pembeli melakukan intensitas di luar ruangan kembali. Adapun juga ia mengatakan hingga kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumpulkan lebih dari 1,5 miliar hasil denda yang didapatkan melalui penegakan sanksi ataupun denda kepada para masyarakat ataupun pedagang pembeli yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Dan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat yang dikenai pasal pidana pelanggaran protokol kesehatan wabah COVID-19. Selain itu, Ahmad Riza Patria juga menyinggung soal testing yang dilakukan di pasar-pasar tradisional, di mana masih ada beberapa pasar ataupun pedagang yang masih takut untuk ditesting, untuk swab test, yang mereka takut agar nantinya mereka mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan akhirnya mereka tidak dapat memperjualbelikan dagangan di masyarakat. Adapun itu, hal tersebut perlu dilakukan swab test, rapid test agar pemerintah DKI Jakarta dapat memperoleh data yang jelas agar tindakan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 di Jakarta dapat dilakukan secara tepat. Rolando. Baik, terima kasih Renard atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Renard Christian dan juru kamera Jeff Anderson melaporkan langsung dari Pasar Tebet, Jakarta Selatan.